Saudari dan saudara yang terkasih, kita di Indonesia, khususnya Gereja Katolik Indonesia, sedang menantikan kedatangan Paus Fransiskus. Dia yang akan berkunjung ke Indonesia pada bulan September 2024 nanti. Apa yang paling menarik dan paling bermakna yang bisa kita pelajari dari seorang Paus Fransiskus? Tentu jawabannya ada banyak hal. Tapi kali ini saya mau mengajak kita melihat ada 5 isu yang bagi saya sentral dalam masa kepemimpinan seorang Paus Fransiskus ini. Isu yang pertama saya sebut sebagai keluhuran martabat manusia. Ini poin yang sangat penting yang ditunjukkan dalam gaya kepemimpinan seorang Paus Fransiskus. Dalam berbagai dokumen, dalam ensiklik, seruan-seruan apostolik, dia menyerukan betapa pentingnya keluhuran martabat manusia. Manusia yang martabatnya sebagai ciptaan Tuhan itu melekat pada diri manusia. Memiliki keluhuran yang intrinsik ada di dalam diri manusia yang tidak bisa diambil oleh siapapun, tidak bisa digugat oleh siapapun. Entah dia itu kaya, miskin, entah dia itu hidup baik atau hidup terpuruk, entah dia itu terpenjara atau bebas, apapun situasinya, apapun agamanya, bahasa, warna kulit, dan faktor-faktor yang lain tidak akan mempengaruhi keluhuran martabat yang diciptakan oleh Tuhan, yang melekat pada diri manusia sebagai suatu anugerah, suatu pemberian dari Tuhan. Itulah otentisitas manusia yang ditekankan oleh Paus dalam gaya kepemimpinannya. Dia menyapa manusia sebagai manusia, bernilai pada dirinya. Tidak ada suatu kriteria lain yang akan mempengaruhi apalagi mengubah kemanusiaan itu, nilai itu yang melekat pada manusia. Nah, otentisitas manusia itu berlaku universal untuk siapa saja, semua manusia. Kalau manusia kembali kepada otentisitasnya, keasliannya sebagai ciptaan Tuhan itu, maka dia tidak akan mencari banyak hal yang membuat otentisitasnya itu menjadi palsu. Dia sendiri akan menghormati martabatnya itu. Dia akan menghargai nilai luhur itu sehingga dia sendiri tidak mencari sesuatu yang lain yang akan membuat keasliannya itu menjadi kabur. Ya, itulah otentisitas manusia, ya. Nah, kalau manusia itu kembali kepada martabatnya itu, maka dia bersyukur atas martabatnya itu. Dia puas menerima nilai luhur yang sudah Tuhan berikan itu. Dia tidak akan mencari banyak embel-embel untuk menambah, mengurangi otentisitas kemanusiaannya itu. Dalam arti itu, isu kedua yang bagi saya penting ialah keluhuran alam semesta. Kalau manusia itu puas menerima diri, dia bersyukur atas hidupnya, dia tidak akan memperlakukan ciptaan yang lain itu sebagai objek untuk dieksploitasi, untuk dikuasai. Kalau manusia itu ingin menambah sesuatu yang tidak lagi otentik pada dirinya, dia akan mencari banyak kepalsuan. Dia ingin memuaskan hidupnya, memuaskan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya sekunder, yang tidak penting, tidak esensial untuk hidupnya. Dia akan mengidentikan dirinya entah dengan harta benda, entah dengan uang, entah dengan kekuasaan, entah dengan nama besar. Dan itu dampaknya pada bagaimana dia berusaha juga untuk memiliki semakin banyak, untuk bisa menguasai, untuk bisa diakui, bisa untuk juga mengeksploitasi alam. Karena dengan menguasai alam, manusia akan memperoleh kekayaan, memperoleh uang, memperoleh kesempatan untuk meraih keuntungan yang semakin banyak. Jadi isu yang pertama tentang kemanusiaan itu akan juga berdampak pada isu yang kedua, yaitu keluhuran alam semesta. Alam itu oleh Paus Fransiskus
berkali-kali disebut sebagai ibu bumi ya. Menimba inspirasi dari seorang Fransiskus dari Assisi, Paus sangat menekankan martabat alam semesta. Manusia yang sekali lagi kalau dia menghormati keasliannya sebagai manusia, dia akan secara alami juga memberi hormat pada keluhuran ciptaan yang lain. Dia tidak mengobjekannya, dia tidak mengeksploitasinya, apalagi melulu hanya untuk kepentingan dan kepuasan dirinya semata-mata. Dalam arti itu, isu yang kedua ini juga kemudian melangkah ke isu yang ketiga, yang saya sebut sebagai ekonomi Fransiskus. Ini istilah juga yang muncul dalam perjalanan kepemimpinan Paus Fransiskus. Dia menginginkan suatu sistem ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang menekankan solidaritas antar umat manusia. Solidaritas terutama terhadap mereka yang kurang beruntung, mereka yang berkekurangan, mereka yang hidup di wilayah-wilayah terpencil yang mungkin tidak bisa menikmati kekayaan mereka sendiri justru. Karena kekayaan itu sudah dieksploitasi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki akses untuk mendapat semakin banyak. Ya, maka Fransiskus mengidealkan suatu sistem ekonomi di mana para pemimpin memperhatikan kepentingan semua umat manusia, tidak merugikan satupun, semua ikut merasakan, ikut mengambil bagian dari porsi bumi ini. Nah, itulah idealisme seorang Paus Fransiskus, suatu ekonomi yang berpihak kepada semua umat manusia, suatu sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan manusia, mengingat nilai dan martabat manusia tadi. Maka terkait dengan itu, isu yang keempat itu saya sebut sebagai isu politik. Nah, di sini Paus dalam Fratelli Tutti, dalam Laudato Si menyerukan begitu pentingnya peran para politisi, para leaders ya, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Mereka sebenarnya tidak boleh jatuh dalam motif-motif kepemimpinan yang sifatnya instan, memimpin untuk mendapat keuntungan ekonomi, memimpin untuk mendapat nama besar, memimpin untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Nah, ini suatu eksklusivisme yang sangat berbahaya, yang berdampak bagi banyak orang. Nah, kalau para pemimpin kita, para politisi kita, itu hanya memainkan isu-isu emosional yang instan, yang sifatnya hanya ya bertahan sebentar saja, ya maka apa yang kita dambakan sebagai kesejahteraan umum itu tentu sangat sulit untuk dicapai. Dalam hal ini berkaitan dengan keluhuran manusia, keluhuran semesta, sistem ekonomi dan politik, isu yang kelima yang ingin saya sebut ialah isu tentang partisipasi semua agama manusia demi kebaikan bersama. Ini isu yang bagi saya sangat penting karena Paus Fransiskus tidak menekankan agama tertentu sebagai satu-satunya yang harus memainkan peran dalam kebenaran, dalam doktrin-doktrin, dalam ajaran-ajaran dogma atau apapun. Paus berbicara tentang religiositas, dan ini bagi kita di Indonesia sebetulnya sangat cocok dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak berbicara tentang identitas agama tertentu yang harus mendominasi kita menjadi dasar negara kita, tetapi kita berbicara tentang kesetaraan kita di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa, dan kita semua dengan cara yang unik, dengan cara yang beragam, dengan cara yang kaya, mau menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan itu. Dalam arti itu, semua manusia, entah apa agamanya, dia dipanggil, dia diundang untuk ikut serta membangun kemanusiaan tadi, memelihara bumi, membantu mengangkat nilai-nilai moral, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etis
yang sifatnya universal untuk kebaikan, kedamaian, untuk persatuan semua umat manusia. Kiranya 5 tema ini membantu kita untuk merefleksikan betapa pentingnya kesatuan, ya, persatuan kita sebagai manusia di rumah bumi ini, di mana kita semua ikut berpartisipasi untuk membangun rumah tangga bumi kita bersama, menjaga dan merawatnya untuk masa depan yang lebih baik yang akan diwariskan kepada generasi yang mendatang. Semoga kehadiran kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan nilai-nilai luhur tentang manusia, tentang agama, tentang alam semesta, tentang partisipasi politik dan ekonomi yang menjadi lebih baik untuk kesejahteraan kita semua. Salam damai, salam kasih.